Selamat ketemu lagi di mata kuliah Microsoft dan bahasa rakitan, di mana kita akan ketemu di pertemuan berikutnya dalam materi pepailan dan prosesor paralel. Ini adalah membahas tipe dari pemrosesan kinerja yang dilakukan oleh prosesor, di mana ada tiga. Itu pertama ada sequential, ada pipeline dan proses dan secara paralel. Yang dibahas ini adalah pipeline dan paralel. Pasti yang diharapin dari materi yang kita dari pembahasan paralel dengan pipeline ini adalah bisa mengenal yang namanya kompresor menggunakan pipeline tanpa dengan pipeline atau dengan tanpa pipeline. Kemudian mahasiswa mengetahui kompresor ya kerja secara paralel. Ini ada outline-nya. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama-sama tetapi dalam tahap yang berbeda yang diarahkan oleh secara kontinu pada unit proses kompresor. Dengan ini maka unit proses selalu bekerja. Jadi di sini kita akan mencontohkan gimana kinerja melakukan sejumlah kerja secara pipeline atau non pipeline. Jadi gimana kalau di sini di menggunakan pipeline adalah melakukan sejumlah kerja secara bersama-sama. Kalau yang tanpa pipeline itu secara bergantian ya. Nah, ini calon satu instruksi adalah instruksi pipeline. Ketika ada instruksi, secara instruksi kemudian ada fetch. Fetch itu adalah mengambil instruksi dari suatu memori, kemudian eksekusi, kemudian hasil. Ini langsung. Jadi secara single. Jadi ada instruksi dapat, kemudian ambil instruksi diambil instruksi dari suatu memori, kemudian instruksi yang sudah diambil akan dieksekusi, kemudian memberikan hasil. Ini secara secara pandangan sederhana. Kemudian yang kedua pandangan rinci. Pada kalau pandangan rinci, ketika instruksi diambil di memori, dia akan menunggu ulang. Kemudian instruksi akan dieksekusi dengan kemudian akan menunjukkan address yang baru. Setelah itu akan dilakukan pengulangan dan ketika ada penungguan instruksi sebelumnya dan akan menunjukkan hasil. Jadi untuk instruksi pipeline itu ada dua, ada secara pandangan sederhana yang lurus saja langsung, ini ada secara penunggu atau bekerja secara bersama-sama dan nunggu instruksi bisa bekerja dengan bareng-bareng gitu. Nah, ini adalah urutan untuk pengolahan instruksi. Itu ada ada yang disebut dengan path instruction. Path instruction itu mengambil instruksi, kemudian mengambil instruksi dari buffer, kemudian ada decode instruction. Ini adalah menentukan opcode dan operand specification. Mungkin Anda udah pernah mengenal apa itu adalah menentukan opcode ya, atau bahasa mesin. Kemudian calculate operand atau CO adalah itu dengan menghitung alamat efektif seluruh operand dan sumber. Ya, kita balik kalau misalkan ke yang namanya operand. Kalau ketika di bahasa itu assembly kan terdapat tuh operand kan. Misalkan dengan ketika kita misalkan misalkan mop AH02, ini kan operannya. Ini adalah opcode. Yang pertama untuk itu mengambil opcode, kemudian ini adalah membaca instruksi berikut. Jadi membaca instruksi misalkan mov AH02,
Kemudian decode instruction adalah menentukan opcode dan operan spesifikasi. Jadi mengambil menentukan opcode-nya. Opcode-nya apa? Misalkan opcode-nya kan move. Move kan dari move itu kan kalau masih ingat, move itu adalah mnemonik yang dari operan. Operan itu kan bahasa mesinnya itu yang move itu bahasa mesinnya kan untuk opcode-nya kan 1000010 ya. Kemudian operan ini kan operannya operan 1, operan 2. Jadi saat yang namanya di decode instruction menentukan opcode, jenis opcode-nya seperti ini. Kemudian dan operan spesifikasi operannya. Jenis operan gimana, misalkan mau menggunakan mode addressing apa? Misalkan, atau tipenya bisa Anda ngambil dari contoh ini adalah ketika mengkopikan suatu dari nilai 02 ke dalam suatu register misalkan. Kemudian calculate specification adalah menghitung alamat efektifnya. Kan setiap ini kan ada alamatnya. Alamat yang mulai misalkan kemarin kita mulai dari ketika kita menentukan ini sebelum coding ya, .code origin 100H. Nah itu kan menentukan mulai dari alamat 100H kan. Berarti ketika kita melakukan perintah move AH02 itu kan ada di alamat memorinya di 02. Kalau kita masih ingat di alamat efektif kan, alamat efektif yang namanya segmen ditambahkan dengan nilai yang lagi sekarang. Jadi yang untuk alamat efektifnya kalau misalkan ini ditambahkan dengan data segmennya. Jadi akan dihitung. Jadi bisa lebih bisa cek lagi untuk menentukan alamat efektif dari alamat fisik memori ya. Sekarang kode yang berjalan di plus misalkan ketika dieksekusi. Kemudian berikutnya ada yang namanya fetch operand. Fetch operand adalah mengambil semua operan dari memori. Jadi operannya ini yang udah tersimpan di memori diambil gitu datanya. Itu adalah untuk fungsi yang namanya fetch operand. Kemudian berikutnya execute instruction atau EI ini adalah melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Di hasil yang ini akan disimpan. Kemudian ketika write operand WO ini adalah mengambil hasil dari menyimpan hasilnya. Jadi ada urutan pengelola instruksi yang dilakukan oleh prosesor ketika melakukan instruksi. Jadi pertama adalah fetch instruction, mengambil membaca instruksi berikut dari buffer, kemudian decode instruction itu menentukan opcode dari operan opcode dari operan spesifikasi operan, kemudian calculate menghitung alamat efektifnya, kemudian fetch operan mengambil semua operan dari memori, kemudian execute melakukan operasi, kemudian write operan menyimpan hasil dari ke dalam memori. Ini contoh pengerjaan instruksi tanpa pipeline. Kita di sini terlihat ada waktu ya, ada time. Ini adalah ketika instruksi ya, ini add AX ini kan yang saya bilang tadi ini adalah out, kemudian operan 1 operan 2, ini instruksi pertama instruksi 2. Ini ini waktu 1 menit 2 menit 3 menit atau misalkan ya. Jadi ada di sini terdapat 6 instruksi ya, sesuai dari tahapan yang namanya tahapan instruksi. Ada dari dari PI itu kan tadi fetch instruction, kemudian decode instruction, calculate untuk menghitung, kemudian fetch operand untuk mengambil semua, kemudian ada execute instruction, kemudian ada write operation untuk menyimpan. Nah dia kalau tanpa pipeline kalau mengerjakan suatu instruksi nunggu selesai dulu gitu. Jadi udah selesai semua instruksi yang ini baru yang bawah ini dilanjutkan. Nah ini namanya cara kerja yang namanya
pengolahan instruksi secara sequential. Jadi kan terus tadi sebelumnya di pembukaan ada sequential, ada pipeline, satu lagi ada paralel. Kalau seperti ini kondisinya dalam sequential, gitu, urutan. Jadi setelah selesai semua, baru instruksi berikutnya itu berjalan. Nah, kalau pipeline kan berbarengan, jadi artinya memerlukan waktu yang lama gitu. Ya, kalau saat seperti ini, jadi selesai dulu baru lanjut berikutnya. Jadi satu proses itu 6 kali jumlah instruksi. Jadi 6 misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ini 1 menit pisahkan. Kalau contohnya itu kalau satu instruksi misalnya ini mana berarti 6 dikalikan dengan ada 6 instruksi. Ya, berarti 6 kali 6 36. Ya. Ini adalah butuh waktu proses 12 waktu. Ya, kalau misalkan per 1, 2, 3, 4 bukan 12 karena kan ada 6 instruksi. Itu ada pemrosesan ketika dengan menggunakan cara tanpa pipeline. Ini kalau dilihat ini adalah sequential pemrosesannya itu. Berikutnya contoh pengerjaan instruksi dengan pipeline. Nah, pipeline dari secara teori tadi adalah mengerjakan secara bersama-sama dalam satu waktu. Jadi ketika misalkan memproses yang namanya DVI atau phase interaction untuk di time port waktu, ini kan lanjut ke ke tahap berikutnya, instruksi yang kedua. Dia instruksi yang kedua ketika dia ketika yang melakukan decode interaction sudah menentukan off code. Nah, ini kan ketika proses pertama ini kan untuk ini kan secara yang namanya pay untuk posisi yang namanya interaction. Tahap ini kan udah selesai ini. Nah, kemudian lanjut ke DI. Jadi ketika melakukan DI itu bisa berbarengan dengan melakukan yang namanya interaction. Jadi prosesnya nggak ada yang nggak ada yang nggak gantian gitu. Jadi ketika pertama emang untuk pengambilan jadi posisi untuk yang pertama kan ketika pet interaction atau mengambil induksi dari buffer. Untuk berikutnya lanjut ke posisi interaction. Itu bisa melakukan kerja. Kalau yang tadi kan dia menunggu selesai dulu semua. Kalau ini tidak, ini berbarengan. Tapi berbarengan setelah dia untuk misalnya ada 3 perintah di sini. Kalau kan kerja 3 kali kerja, 3 kali akan ada yang namanya 18 instruksi kan nih. Kalau misalnya kerja kan 18 nih. Samping terus gitu kan. Tapi kalau misalkan secara yang namanya secara pipeline, berarti dia akan -1. Jadi pertama kalau untuk di tahap pertama misalkan di instruksi yang pertama di sini ketika melakukan fate interaction, untuk yang berikutnya yang kedua itu melakukan ketika udah di DI udah di code interaction, untuk yang add BC atau instruksi kedua dia akan baru di posisi fate interaction. Jadi nggak nunggu selesai semua dulu, selesaikan di sebelah sini nih. Nah, berikutnya juga ini ketika dia calculate operation menghitung alamat. Nah, dia untuk yang DI melakukan decode interaction, menentukan opcode dari operand specifier kasihnya. Kemudian untuk yang periode 3 dia melakukan pet interaction atau pengambilan data buffer dari memori. Dan begitu selanjutnya. Jadi ini dari beberapa ini waktu pos itu plus instruksi plus -1, artinya setiap ini melakukan ini jadi mulai dari selanjutnya ya, jadi beda-beda 1 instruksi. Jadi waktu prosesnya 6 ditambah 3 -1 sama dengan 8 ya, tanya 8 kan, kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 instruksi, beda sama yang tadi ya. Yang tadi kalau ada 6 instruksi ya ada 12 butuhnya, 12 satuan waktu. Kalau ini butuhnya 8 dengan 3 proses gitu ya. Itu bedanya penggunaan secara pipeline sama dengan yang tidak menggunakan pipeline. Setiap kinerja itu pasti ada mempunyai masalah ya. Di sini pipeline di sini ada masalahnya resiko hardware muncul dari konflik. Sistem ketika hardware tidak dapat mendukung semua kemungkinan kombinasi instruksinya.
Kemudian dari risikonya juga instruksi tergantung pada hasil sebelumnya. Artinya kan sebelum hati sebelumnya, jadi nunggu dulu gitu, nunggu itu sebelum. Ini kan ada ininya. Kalau ini sebelum ini yang ini, saya kan ini nggak gitu dulu nih. Kalau yang ketahuan ini kan harus saya finish dulu nih, baru mulai. Kalau ini kan enggak, menunggu itu sebelumnya. Jadi kalau misalkan untuk yang ketika dimulai harus di posisi yang ada instruksi di dalam record instruction dulu. Itu kan yang ini ketika memulai dia nunggu proses yang berikut belakang itu masih di posisi yang record instruction misalkan. Kemudian keuntungan pipeline dalam waktu jadi keuntungan pipeline waktu instruksi proses berkurang sehingga meningkatkan kecepatan proses. Ya itu sehingga mereka kecepatan proses ini kan tidak waktunya sikupnya proses ulang yang tadi kan jadi dari 18 jadi 8 kan. Kemudian beberapa rangkaian digital seperti Adder dapat dibuat secara cepat dengan menambahkan lebih banyak rangkaian. Kemudian pipeline itu digunakan sebagai pengganti. Ini dapat menghemat rangkaian yang kompleks. Nah, kemudian kekurangan pipeline di sini menjalankan suatu instruksi pada satu waktu. Ya, tetap kan kalau instruksi satu waktu karena menunggu dulu itu. Kemudian setiap zaman tertunda masalah serial instruksi dieksekusi bersamaan. Akibatnya desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Nanti kan di sini kan ada nih, tetap ada barang-barang nih, atau di sini nih dalam tiga ini ada barang-barang itu termasuk yang namanya masalah penundaan waktu ya. Kemudian masalah serial instruksi secara bersama-sama akibatnya desain lebih sederhana, lebih murah. Kemudian instruksi bersifat laten terpendam. Di non-pipeline itu proses sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Kemudian non-prosesor juga memiliki bandwidth yang stabil. Ini kinerjanya prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk prediksi karena harus memiliki kecepatan proses yang bervariasi. Namun apa itu prosesor paralel? Ini adalah sebuah komputer memiliki lebih dari satu central unit untuk processing. Kemudian suatu sistem prosesor dengan banyak perhitungan dilakukan secara bersamaan. Klasifikasi pada satu komputer paralel. Ada pertama adalah tingkat pekerjaan atau fase suatu pekerjaan menjadi biasanya multiprogramming. Kemudian tingkat kedua tingkat prosedur. Antara prosedur dengan di dalam loop mencakup sebagai alat ketika suatu hasil. Kemudian tingkat instruksinya antara fase sebuah instruksi ketika melakukan fetch, decode, dan suatu instruksi. Kemudian tingkat aritmatiknya itu adalah antara bit-bit tingkat aritmatika. Contohnya adalah contoh Adder paralel. Nah, di sini ada paradigma untuk pengelolaan paralel. Berdasarkan struktur prosesornya, pilih mengoperasikan komputer menjadi 4 kelas. Ada sysd, MISD, SIMD, kemudian MIMD. Nah, dari 4 ini termasuk dalam satu data yang termasuk satu instruksi satu data itu adalah single SISD atau single instruction single data termasuk satu data. Datanya sedikit gitu yang diolah. Kemudian untuk banyak instruksi termasuk multiply instruction single data. Kemudian untuk berikutnya untuk termasuk klasifikasi banyak data adalah single instruction multi data itu satu instruksi. Kemudian untuk banyak instruksinya multiply instruction multiply data. Nah, taksonomi untuk satu proses paralel di sini ada proses paralel, ada SIMD, ya SIMD, kemudian ada MMD, ada multi ini single ya, kemudian di cell memory karena ini adalah double datanya dalam cell memory, kemudian diisi memorinya gimana, ketika memorinya di share, kemudian distribusi seperti apa. Ini contoh untuk single instruction stream atau multi data stream. Ketika yang misalkan si control unit kemudian mengirim instruksi stream, CPU akan kembali lagi memproses dan dia akan
mengirim ke data data stream ya, kemudian diolah lagi sama control unit dan itu berulang. Dan ini adalah termasuk kelompok yang namanya satu data ya, satu data yang kirim. Kemudian single stream ini, multiple data stream, saya bilang tadi karena single berarti dia induksi mesin tunggal, dikendalikan secara simultan, terdapat proses elemen proses. Tiap eksekusi dieksekusi dalam set data berbeda oleh proses yang berbeda. Nah, sifat komputer SIMD-nya itu mendistribusikan sejumlah hardware beroperasi secara bersama-sama, kemudian menjalankan komposisi pada suatu elemen data. Kemudian MIMD atau Multiply Interaction Stream atau Multiply Data Stream. Nah, ini kan banyak data ya. Jadi suatu instruksi bisa bareng-bareng. Kita tadi kan single ya, ini 3 bareng-bareng, kemudian lanjut ke instruksi yang di instruksi streamnya, kemudian ada processor unitnya. Ya, karena ini multiply pengerjaannya. Kemudian akan ada memori modul ya, begitu selanjutnya. Sediakan memori modul tadi kan tidak. Jadi MIMD itu terdiri sejumlah satu prosesor. Ya, sini ada satu prosesor adalah termasuk dalam proses unit. Kemudian set data yang berbeda ya, semua data beda kan ada data nih. Berarti ada beda kali cuma satu. Kemudian secara simultan mengikuti urutan seperti yang berbeda, masih berbeda kan. Kemudian sifatnya dia mendistribusikan prosesor ke jumlah prosesor independen, kemudian membagikan sebentar masuk memori utamanya, kemudian setiap prosesor menjalankan proses sendirinya. Prosesornya secara independen bersama-sama, yang termasuk MIMD itu adalah multikomputer sama multiprosesor, atau multikomputer adalah couple, multiprosesor adalah couple. Kemudian untuk multiprosesor adalah sistem paralel ya. Sistem paralel biasa pada pemakaian memori tunggalnya. Model ini berkembang secara software. Dia dalam membaca penulisnya menulis sebuah word memory itu menggunakan operasi load and store. Kemudian multiprosesor sudah dikembangkan dengan mudah di programnya. Ini mungkin sistem multiprosesor, multiprosesor ini adalah prosesor bekerja secara sendiri-sendiri. Ini termasuk kelompoknya paralel ya. Kemudian di sini ada prosesor paralel, menyatakan sistem memiliki sejumlah prosesor, tak ada yang terlihat sebagai prosesor utama. Kemudian prosesor paralel juga sistem mengandung ratusan bahkan ribuan prosesor, ya, karena dia prosesor paralel itu termasuk saling berinteraksi dengan berdekatan dengan saraf tiruan ya, berjalan-jalannya otak. Nah, ini contohnya prosesor paralel dengan masif. Nah, ini kan satu instruksi tunggal. Nah, ini kemudian prosesor paralelnya. Ini pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini kan sama paralel kan. Kalau sekuensial kan beres samping-samping terus seperti yang tadi kan. Kemudian kalau mau Anda multi banyak dia secara kompleks. Untuk yang masif kan di sini nggak seperti ini. Ya, paralel ada beberapa kan ini kan sekali nih. Ada beberapa nih. Ada bentuk yang satu interaksinya. Di komputer MIMD dengan metode distribusi memiliki memori sendiri. Pembuatan multikomputer adalah untuk mengatasi keterbatasan skala makro. Setiap CPU memori lokal. Kemudian memiliki satu ruang fisik per CPU. Multikomputer mudah untuk kembang tapi sulit programnya. Nah, kinerjanya, masalah kinerja berkaitan dengan komputer paralel, ada multi hardware, kecepatan CPU dan input output, kemudian multi software dipetakan ya. Nah, ini adalah block diagram dari penerapan prosesor secara paralel ya. Ada prosesor, ada beberapa kan tadi ada beberapa prosesor kan. Prosesor ini jadi interkoneksi dalam satu jaringan, kemudian memori utama kan, kemudian input output. Jadi kan beberapa prosesor ini kalau ada pernah lihat tim blade sih ya, dalam satu server gitu ya. Dalam satu blade itu ada beberapa yang namanya CPU, ada prosesor. Jadi kalau yang ini dia bisa ini kalau misalnya mati
nanti ada yang backup yang lainnya nyala gitu, dan sampai nggak dipegang nggak nyala gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa sampaikan dengan materi cara pemrosesan secara paralel dan secara pipeline yang tentunya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kita ketemu lagi di mata kuliah berepisode masa kita. Terima kasih semuanya.